Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi amarna bi iktifa'i atharih wa suluki tariqih wa salatu wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim dzil qalbir rahim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'azakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga iman yang membersih di hati kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberkah sehingga kita layak menjadi mukmin yang sempurna. Insyaallah dengan bekal keimanan sempurna kita mampu menggapai takwa, karena sesungguhnya al-jannah i'tadil muttaqin, surga dipersiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Bapak-bapak serta ibu, kebetulan keberadaan kita ada di Ahad Ganjil, sehingga ngaji kita malam ini ngaji Tazkiyatun Nafas, yang mana merujuk pada bab baru, bab yang ke-90. Di sini akan membahas fi syafa'atul amah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahil mahsyar. Syafaat yang bersifat umum yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para penghuni mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Hasyara itu dikumpulkannya. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul. Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmi farfa ilahi tara wa kanat na'ajabuhu fanahsya minha fanahsyahu qala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disadari paha kambing, yang mana paha kambing itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disantaplah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wahum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab. Rupa-rupanya semua yang ada di sekitar Nabi tidak ketinggalan, ikut mengambil bagian, ikut nyuwil paha-paha kambing itu. Waladzi nafsi Muhammad biadihi, demi yang jiwaku ada di genggamannya. Inama bainal Masr ayan min masarihul jannah likamali baina Makkah wa hijri.
ketahuilah bahwasanya jarak antara Mesir wa'in min syarihul jannah dan daun dan mata air yang bersumber di tengah surga lakama baina Makkah wa Hijri, jauhnya seperti antara Mekah dan Hijri. Au kama baina Makkah wa Basrah, atau antara Makkah dan Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Wa fil Bukhari kama baina Makkah wa Himyar. Sedangkan Bukhari mengatakan jaraknya itu antara Mekah dengan Himyar. Tidak tahu Himyar itu di mana? Di Suriah. Insya Allah di Suriah. Fa idza aradallahu an yaqadha baina khalqihi nada munadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengumpulkan hamba-hamba ini, maka Allah memerintahkan seorang penyeru. Aina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya? Fa akumu fataba'ani ummati ghairu mahjuli min athari tahur. Kemudian bangkitlah seluruh umat Muhammad. Nanti kita bakal tahu apa kita termasuk umat Muhammad atau bukan. Waktu Allah memanggil mana Muhammad dan umatnya, mereka yang merasa umat Muhammad pada bangkit semua, pada berdiri. Subhanallah Pak. Wajah dan kedua tangannya nawir, nur, menyala karena bekas sujud, karena rajin berwudu. Nah, jadi siapapun yang mengaku umat Muhammad, lek wudu orang gading, wis jangan berharap termasuk kelompok umat Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanahnu al-akhirunul awwalun." Saya adalah umat yang pertama dan umat yang terakhir. Awalun wa awal man yuhasibu wa yufarriju lana fil umam antariqana wa yaqulun. Bahkan dilapangkan tempat berkumpulnya umatku, wa yufrajan nas fil umam antariqina, menyibak, memberi jalan untuk saya berjalan di tengah-tengah mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka pada berkata, Katat hadhil ummah antakuna anbiya'u kullaha. Wa dzakarul hadis. Subhanallah, umat yang ada di situ yang menyibakkan diri memberi prioritas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan di tengah-tengah mereka, semuanya rupanya kayak Nabi. Semua seperti Nabi. Jadi orang pilihan benar, Pak. Kita ini sekarang seorang kayak Nabi, Pak. Mudah-mudahan nanti ya ketika di situ kita berubah tahu-tahu seperti Nabi. Wa fil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Sedangkan dari Bukhari diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna nas yasiruna yaumal qiyamah jithiyan."
nanti pada hari kiamat para manusia itu semuanya pada bertekuk lutut layaknya bangkai. Tidak ada artinya, tidak berharga sama sekali. Kullu umati tattabi nabiha takul. Setiap umat dia mengikuti nabi-nabi mereka. Pak, sembari berkata, ya fulan isfa, ya fulan isfa. Wahai engkau ya Nabi, pintakanlah syafaat buat kami. Pintakanlah syafaat buat kami. Hatta tantahi syafa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun Nabi yang mampu memberi syafaat kecuali ketika sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsu, itulah hari di mana saat-saat berlakunya syafaat. Allahul Maqamul Mahmud, yang mana tempat di situ itu namanya Maqamul Mahmud, tempat yang terpuji. Wa rawat Tirmidzi an Ibnu Hurairah radhiyallahu an qala, kali ini diriwayatkan Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qaulihi, tentang firman Allah yang berbunyi asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga saja yab'atsaka rabbuka, Allah mengangkat kamu maqaman mahmud, ke tempat yang paling terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mendoakan kepada Nabi Muhammad, semoga maqaman mahmud itu nanti Nabi Muhammad yang layak menempatinya. Innahu maqam la yanbaghi ila ahadin wa arju an akunahu. Itu maqam mahmud, suatu tempat yang hanya bisa ditempati oleh satu orang. Dan saya sangat berharap sayalah orangnya yang menempati maqam mahmud itu. Karena dari situlah aku bisa memberi syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan haqala, ketika ditanya tentang maqam mahmud, dikatakan ya syafa'ah. Maqam mahmud itulah sumber syafaat, tempat lahirnya syafaat, tempat munculnya syafaat. Qala hadza hadis sahih, hadisnya sahih. Qauluhu fayabrughu nas salasa faz'ad innama dzalika wallahu alam. Di saat itu manusia terpecah menjadi 3 golongan. Faz'ad innama dzalika wallahu alam, yang mana ketiga pecahan itu khina yu'ta bin nar tajri bi azmatiha wa dzalika qubulul arsh wal hisab alal malik ala malikat dayyan. Kelompok pertama khina yu'ta bin nar, ketika umat digiring menuju neraka, tajri bi azminatiha, dengan dia dirantai, wa dzalika qubulul ardi wal hisab, yang mana dia dihadapkan kepada hisab, peradilan Allah Subhanahu wa taala, al malikid dayan, menghadap malikid dayan. Malikid dayan, malik itu penguasa, raja di raja.
Dayan itu ciptaannya. Jadi makhluk segala ciptaannya Malikud Dayan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Faida nazarat ila al-khalaiq farat wa sarat wa syahaqat ila al-khalaiq wa zakarat nuhwahum wa tuiyat alaihim ghadban li ghadabihi rabbihim. Ketika api neraka melihat hamba-hamba Allah yang berkumpul itu, farat wa sarat, api itu menjilat-jilat mau merampas orang-orang itu, menjilat mau meraih orang-orang itu. Wa dzalika kubulul arsh, kubulul ardi wal hisab, yang mana tempatnya itu di bumi yang berdekatan dengan tempat hisab. Alal Malikid Dayan. Wa zafarat nahwuhum wa sabat alaihim ghaziban li ghadabar rabbihim. Waktu itu benar-benar bersuara, bernapas, menggelegar, mengerikan sekali, mencerminkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Fatarasa qatol khalaik khina idin ala raghbihim jasayan hauliha qad asbalu dumu min a'yunihim wa natadzalimuna bil wail wassubur. Di sekitarnya semua manusia pada bertekuk lutut, tidak ada yang berani berkutik. Asbalu dumu', mata-mata mereka penuh dengan air mata. Wa natadzalimina bil wail, dan orang-orang yang zalim mereka hanya bisa mengeluh, menjerit tentang betapa celakanya saya, betapa celakanya saya. Wasubur, benar-benar membuat mereka bergelisah. Tsumma taswaru tsaniyah fa yazdadur ra'bi wal khauf fil qulub. Kemudian ketika api itu menjilat kedua kalinya, wal khauf fil qulub, yang membuat hati kecut, takut yang luar biasa. Tsumma taswaru tsaniyah, kemudian jilatan api itu meraih mereka untuk kesekian kalinya. Fatarasa qatol khalaik liwujuhihim wa yaskhosuna bi absarihim wa hum yadhunnun min tarfi khufya khaufan an tablahu aw ya'khudhuhum khariquha. Waktu itu tazafaru tsalits, fatan tasaqatul khalaik, huru hara yang ketiga yang membuat para makhluk pada berjatuhan. Liwujuhihim, bahkan jatuh pada mukanya, mengasap semuanya. Wa yaskhosuna bi absarihim, dan dia melirik ke neraka. Wahum yadunun min tarfi khofia khaufan, dia merasa menganggap seperti berada di salah satu tepi neraka yang setiap orang harus disambar. Taballahum au ya'khudhuhum khariqan.
Wa akhtalifun nas fil maqam al mahmud ala khomisahu aqwal. Pendapat manusia tentang maqam mahmud setidak-tidaknya ada 5 pendapat. Pertama, annahu syafa'atul linnas yaumul qiyamah. Kama taqaddama. Seperti yang disebut tadi, pertama kali syafaat itu untuk manusia pada hari kiamat. Wa qala Hudzaifah ibn al-Yaman wa Ibn Umar radhiyallahu an. Demikian kata Umar dan Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang kedua, anawaitahu sallallahu alaihi wasallam liwa'ul hamdi yaumul qiyamah. Syafaat yang kedua, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji pujian kepada umatnya, yang menunjukkan bahwasanya umat mereka itu umat yang paling terpuji. Hadzal qaul la tunafi bainahu wa bainal awal. Wa innahu yakunu biyadihi liwa alhamdu wa yasfa. Barang siapa yang di tangannya ada liwa itu bendera, maka syafaat berlaku buat dia. Wa rawatil Tirmidzi an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna awalunas akhrujan idza ba'athu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalah manusia yang pertama kali keluar ketika dibangkitkan. Wa ana khatibuhum idza wafadu, dan sayalah delegasi juru bicara antara umatku. Wa ana mubasysyiruhum idza aisu, dan sayalah yang memberi kabar gembira ketika mereka berputus asa. Liwa'ul hamdu biadi, bendera pujian ada di tanganku. Fa ana akrama walad Adam ala rabbihi wala fakhrah. Ketahuilah bahwasanya anak akroma walad Adam, saya satu-satunya anak turun Adam yang paling mulia. Ala rabbihi wala fakhra, di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya termasuk yang paling terhormat, tidak sombong saya. Demikian Nabi berkata. Wa fi riwayat ana awalun nas khurujan idza ba'atsu, dan saya manusia pertama yang muncul dari kubur ketika dibangkitkan. Wa ana qaiduhum idza wafadu, dan adalah saya pemimpin dari mereka yang dibangkitkan setelah aku. Wa ana khatibuhum idza ansitu, dan sayalah penyambung hajat mereka ketika mereka belangkemen tidak bisa bicara. Wa ana syafi'ihim idza aisu, dan sayalah yang memintakan syafaat ketika mereka pada putus asa. Wa ana mubasysyiruhum idza ablasu, dan saya memberi kabar gembira ketika mereka sudah pada putus asa. Liwa'ul karam biadi wa ana akramu wa ana akrimu walad Adam ala rabbihim yatufu alayya alaf khatimah kanahum lu'lu' maknun. Luar biasa. Ana innaha qalat qaiduhum idza waqatuh, saya pemimpin ketika mereka membutuhkan bimbingan. Wa ana khatibahum idza ansitu,
dan sayalah penyambung hajat mereka ketika mereka pada berdiam. Wa ana syafi'ihim idza aisu, dan akulah yang memberi syafaat kepada mereka ketika mereka putus asa. Wa ana mubasysyiruhum idza ablisu, dan akulah yang memberi kabar gembira ketika dia putus asa. Liwaul karam biyadi, bendera pujian ada di tangan. Wa ana akrama walad Adam, dan saya yang paling mulia di antara anak turun Adam. Ala Rabbi yatufu alaya alf khadim, di sekitarku aku dikelilingi oleh alfan khadim, 1000 malaikat. Al khadim kanahum lu'lu' maknun, yang malaikat-malaikat itu bercahaya layaknya intan bermata. Wa tsalits, dan yang ketiga, mahakahu Tabari an firqah minha Mujahid, seperti yang dikutip oleh Mujahid, annaha qalat al-maqam mahmud wa an yujallisullahu mahmudan ala sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ala kursiyyihi. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didudukkan di dekat Allah Subhanahu wa taala. Didudukkan di dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiyat fi dzalika haditsan. Yang keempat, ikhrajuhu ta'ifah minan nar, tempat terpuji itu nanti tiba-tiba keluar kelompok-kelompok dari neraka. Rawa Muslim an Yazid al-Fakir qala kuntu qad saghafani ra'yil Madinah, ketika aku terpengaruh min ra'il Khawarij, terpengaruh dengan pendapat para Khawarij, para fakhrajana fi asabatu dawi ad-din, maka aku bergabung dengan beberapa orang. Al-Hajj tuma nahraja ala nas famarna alal Madinah, semua berbondong-bondong menuju ke masjid yang tujuan utamanya adalah Madinah. Faida Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yuhaditsun nas aul qaum ila sariyati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza huwa qad dzakarul jahannamiyun. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menyebut istilah jahannamiyun. Qala faqultu, kemudian aku bertanya, ya sahibur Rasul, ma hadza alladzi tuhadditsuna bi khuruji min ayyidu fiha. Apa yang bisa engkau ceritakan tentang jahannamiyun yang baru saja engkau sebut tadi? Fama hadzal ladzi taquluna faqala. Apa perlunya saya harus menceritakan tentang tentang siapa tadi? Jahannamiyun. At-taqra'ul Quran? Apakah kamu bisa baca Al-Quran? Kalau bisa, aman. Tidak akan termasuk kelompok jahannamiyun. Hati-hati loh bapak-bapak, ibu-ibu, sing ra iso ngaji, bisa enek kesempatan.
Nanti di hari mahsyar waktu dibangkitkan, ketika disuruh ngaji tidak bisa, inilah jahanamiyun. Apa artinya jahanamiyun? Veteran neraka, mantan neraka. Artinya mereka itu sudah keluar dari neraka setelah gosong sampai digiyepui. Mereka gak iso ngaji. Kullama aradu an yakhruju minha ayatu fiha. Setiap kali mau keluar dari neraka, ayatu fiha, mereka dijengkali lagi, jegur neraka lagi. Wa ma hadzal ladzi taqulu maqalah. Apa maksudnya ucapan ini? Ataqra'ul Qur'an, apakah kamu bisa baca Al-Qur'an? Wal sami'ta bi maqami Mahmud sallallahu alaihi wasallam, yakni ladzi yab'atsu Allahu azza wa jalla fihi. Bukankah kalian telah mendengar maqam Mahmud yang ditempatkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni alladzi yab'atsuhullahu azza wa jalla fihi, yang mana dari situlah Allah nanti membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, qala fa innahu maqam Mahmud. Ketika mereka sudah berkata, ngerti aku, yaiku maqam Mahmud alladzi yukhrijullahu bihi man yukhrij, yang mana Allah akan mengeluarkannya dari situ bagi barang siapa yang layak keluar dari situ. Wa fil Bukhari min hadits Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa qad sami'tuhu yaqulu fa akhraju fa ukhrijuhum wa udkhiluhumul jannah hatta ma yabqa finnar illa man habasahul Qur'an. Jadi nanti neraka itu akan kosong, sepi, entek, dintas kabeh, ndak ada yang tersisa. Kecuali siapa yang tersisa? Sing ra iso ngaji. Wajib alail khulud, dia wajib kekal. Qala sumatala hadil ayat asaan yab'atsaka rabbuka maqama mahmud. Semoga Allah membangkitkanmu di makom yang terpilih. Huwal maqam mahmud alladzi wa'ada nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marwa an maqamuhul mahmud la syafa'atuhu wa Robi arba'ah, bahwasanya apa yang diriwayatkan tentang maqam Mahmud itu dibagi 4. Idza asbata manil maqam Mahmud huwa amru syafa'ah alladzi yatatafa'uhu al-anbiya alaihi salam hatta yantahil amri ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nanti para penghuni neraka itu yang dia layak mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara penghuni neraka itu yang minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipintakan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persisnya kayaknya panjang nih kalau saya baca. Lebih baik di pertemuan lain saja. Jadi syafaat ternyata ada 6. Syafaat ummah, syafaat yang tidak terkecuali semua umat bakal dapat syafaat. Ada syafaat yang karena dosa-dosanya, tapi karena dia ada iman terbersih, dia akan mendapat syafaat. Kapan? Ya engkau dhisik. Syafaat yang dia bakal masuk
bakal dientas dari neraka. Tapi kok dhisik. Karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didulukan. Ya, kamu nanti tak kasih syafaat setelah 100 tahun. Tolong ya. Shallallahu Alaihi Wasallam, percepatlah. Ya wes, apa-apa. Ini masih 50 tahun tapi kowe tak entas. Nah, itu. Ada syafaat yang dia sudah mendapat kenikmatan karena syafaat itu, tapi kurang marem. Corone hotel bintang melati. Dia kepengen duduk di bintang 4, 3, 2 atau 5. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW pintakan syafaat itu. Ada lagi mereka yang paling puncak sudah syafaat itu dia dapatkan. Tapi namanya manusia masih ingin lebih dari itu. Kemudian Nabi kumpulkan mereka itu, para qori dan qoriah, orang yang pada bisa baca Al-Quran, hafidh, orang yang pada hafal Al-Quran, dikumpulkan, dinaikkan ke lift. Cara saiki neno lift, Pak. Semua suruh ngaji. Bersamaan dengan ngaji mereka, lift ini beranjak naik. Kalau ada orang yang berhenti di jalan, entek apalane, medun. Jalan lagi. Kalau ada yang berhenti, entek apalane, medun. Jalan lagi. Sampai nanti yang betul-betul hafid sampai tuntas, dialah yang mendapatkan Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa yang bisa kita kasih. Mudah-mudahan kajian ini manfaat. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Apa ada yang mau tanya sebelum ditutup? Monggo. Kayak minggu lalu. Kayaknya tidak terlalu menarik ya kajian kita kali ini. InsyaAllah minggu depan. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.